present. Ya, mulai. Oke. Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Saya Nicholas, dan dua teman saya yaitu, Anders Malvinju dan Hansen Christian Lee akan mempresentasikan syntax enhancement dari analytic function, yaitu ada 3, yaitu window close, group close, dan exclude close. Oke. Kemudian, sebelum saya mulai presentasinya, saya menjelaskan, outline dari presentasi kita terlebih dahulu. Pertama ada intro, yaitu intro yang sekarang, dan intro untuk pengenalan analytic function, secara singkat. Kemudian ada penjelasan dari window close, penjelasan group close, kemudian penjelasan exclude close, terus, nanti juga ada kita menjelaskan, untuk prakteknya, dan yang terakhir ada referensinya. Next. Oke, untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan analytic function secara singkat. Jadi apa itu analytic function? Analytic function itu adalah fungsi yang digunakan untuk menganalisa suatu kumpulan data atau database. Yang biasanya yang contoh penggunaannya itu adalah seperti untuk melakukan perbandingan data, menghitung rata-rata, menghitung jumlah baris atau total suatu nilai, dan masih banyak lagi. Kemudian ini ada beberapa fungsi analitik umum ya. Nah, ini contohnya ya, mungkin ada beberapa sintaks yang bisa kita gunakan, biasanya ada rank, row number, lead, like, sum, average, dan masih banyak lagi ya. Oke, itu secara singkat, next saja. Oke, kemudian, saya akan menjelaskan untuk window close. Jadi apa itu window close? Window close itu adalah syntax enhancement dari Oracle 21C yang digunakan, untuk menyimpan komen-komen seperti order by atau partition by, ya pokoknya komen-komen, dari analytic function tadi ya. Jadi ya itu window close untuk menyimpan komen dari analytic function. Jadi, window close ini tuh anggapannya adalah seperti method atau, ya seperti method yang bisa kita panggil, untuk query kita. Kemudian, penggunaan dari window close ini, biasa dipanggil tuh pada query kita setelah syntax over. Nah, karena window close ini bisa digunakan berkali-kali, jadi, window close ini biasanya digunakan untuk, mempermudah kita menulis query. Jadi kita tidak perlu menulis query yang panjang secara berulang. Jadi kita tinggal panggil saja window close-nya, contohnya kita buat window close W1, kita tinggal panggilnya W1. Mungkin untuk lebih jelas nanti di prakteknya. Dan, perlu diingat juga kalau window close ini merupakan query transformation. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang group clause. Jadi kita dapat menggunakan 3 clause untuk mendefinisikan sebuah windowing clause. Pertama itu ada rows. Rows ini menggunakan jumlah baris spesifik yang relatif dengan row yang sekarang, baik secara langsung ataupun melalui expression. Yang kedua kita ada ranges. Ranges ini mereferensikan range yang ada di kolom spesifik yang relatif dengan row sekarang. Dan yang terakhir ada group yang akan kita bahas nantinya. Jadi di dalam grup ini kita membagi data ke beberapa grup berdasarkan value yang diurutkan. Semua ikatan baris yang ada di grup itu hanya ada di grup itu. Jadi baris saat ini itu adalah bagian dari grup itu juga. Jadi referensi ke sebelum atau sesudah merujuk pada grup sebelum atau sesudahnya, bukan pada grup yang sekarang. Jumlah row dalam window ini tidak diketahui sebelum datanya diurutkan, dan clause ini dapat memiliki beberapa sort keys dalam bentuk order apapun. Oke, berikutnya ada exclude clause. Exclude clause ini memiliki beberapa opsi yang memungkinkan kita untuk mengecualikan berbagai baris dari window. Opsi berikutnya ada exclude all authors, exclude current row, exclude group, dan exclude ties. Untuk exclude no authors ini, dia exclude yang tidak ada yang dikecualikan. Ini setara dengan tidak memiliki klausa exclude. Jadi ini adalah perilaku yang bisa dibilang ini default. Untuk berikutnya ada exclude current rows. Exclude current rows ini hanya mengecualikan baris saat itu saja. Terus, next-nya ada exclude group. Exclude group ini tidak termasuk grup saat ini, baris saat ini, dan semua baris lainnya dengan nilai yang sama. Yang terakhir ada exclude ties. Exclude ties ini, komen untuk menghapus barisan dengan nilai yang sama dengan baris saat ini, namun tidak mengecualikan baris saat ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke prakteknya.
Unmute dulu, Nick. Oh, iya maaf. Tadi saya ngomong tabel kita udah siapin tabel employee di sini ada di atas ya ada 14 row. Nah kemudian karena query-nya ini agak panjang. Unmute, Nick. Suara lu hilang lagi nih. Udah? Tadi sampai mana? Udah ada. Oke. Kayak tadi udah ada tabel employee, terus udah dijalanin juga query-nya, terus karena agak panjang, jadi di-copy saja ya dari Notepad. Oke, sekarang saya akan jelaskan query-nya. Pertama untuk query ini itu kita select employee number, dep number, dan salary. Kemudian ada first value cell over W1 as lowest in depth, terus ada first value cell over W2 as highest in depth from employee. Kemudian di sini ada pembuatan window-nya ya. Di sini untuk pembuatan window-nya seperti ini, W1 as partition by dep number, order by cell itu komennya. Untuk W2 juga sama, itu ada partition by dep number, order by cell, tapi dia descending. Nah, itu adalah komennya. Oke, sekarang saya menjelaskan ini query ini ngapain ya. Jadi kalau untuk select emp no dep no cell itu biasa lah ya. Kemudian sih ada first value cell over W1 as lowest in depth. Maksudnya adalah kita mau memanggil kita di sini pokoknya mau memanggil salary terendah dari departemen berdasarkan departemen number. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini dari window yang kita panggil itu adalah partition by dep number, order by cell. Maksudnya partition by dep number adalah kita mengelompokkan berdasarkan dep number dari yang terkecil. Kemudian order by cell berarti diurutkan dari salary-nya berdasarkan dari yang terkecil di departemen tersebut sampai yang terbesar di departemen tersebut. Kemudian yang first value itu, first value lowest in depth, itu maksudnya adalah untuk memanggil value terendah dari departemen tersebut. Contohnya kalau di sini adalah lowest in depth itu adalah 1.300. Dan untuk departemen tersebut ya, terus juga sama untuk 20, 30 itu sama ya, memanggil salary terendah di departemen tersebut. Kemudian untuk yang kedua yang first value cell over W2 as highest in depth ya, seperti namanya, memanggil satu value di departemen tersebut yang salary-nya adalah yang terbesar. Karena descending. Oke. Sekian untuk window close, boleh next saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan group clause. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan perbandingan dengan order by value rows dan order by value range. Jadi di sini kita udah ada table T1 yang menyimpan data. Jadi pertama-tama kita akan select row number. Ini kolomnya kita akan select kolom ini dan diurutkan berdasarkan value-nya. Kita akan panggil value dan juga ada 3 kolom yang berbeda nih. Kita akan menghitung average value dari 3 kolom itu tapi menggunakan 3 window yang berbeda. Makanya kita di sini panggil ada over W1, over W2 dan over W3. Kalau window W1 itu kita akan order by value rows di antara satu preceding itu mendahului dan curator, yaitu row yang sekarang. Kalau W2 yang lain juga sama, cuma perbedaannya di W2 itu kita order by value groups dan di W3 kita order by value range. Jadi di sini kita bisa lihat datanya. Kalau kita menghitung dia average row berarti order by value rows, perhitungannya akan begini. Perhitungan value di kolom yang pertama itu, karena di depannya tidak ada preceding row, dia akan perhitungan menjadi 1 dibagi 1 menjadi 1. Kalau di row kedua, perhitungan menjadi unit row-nya 2, preceding-nya 1, menjadi 2 ditambah 1, sama dengan 1,5. Untuk row 3 juga begitu, 3 ditambah 2 menjadi 2,5, row 4, 3 ditambah 3 menjadi 3, dan seterusnya. Dan di sini kalau kita menggunakan order by value groups, jadi value group itu seperti yang saya bilang tadi di teori, kurang lebih dia itu kayak mengelompokkan baris dengan value yang sama. Jadi perhitungannya bakal begini. Ketika kita menghitung row pertama masih sama, kita menghitung row kedua masih sama. Nah, di sini baru kelihatan perbedaannya. Ketika kita menghitung row ketiga, current row-nya adalah 3. Tapi karena row 4 juga memiliki value 3, dia juga akan ikut dihitung karena kita menggunakan group clause. Dan preceding-nya 2 sehingga perhitungannya menjadi 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 3. 8 dibagi 3 jadi 2,6. Perhitungan seterusnya juga begitu, kayak misalnya contoh kita mau menghitung di row 8. Di row 8 memiliki value 7. Karena di row 9 juga memiliki value 7, dia akan dihitung. Dan untuk preceding-nya itu
di row 7 memiliki value 6. Karena di row 6 juga memiliki value 6, maka dia juga akan dihitung. Sehingga perhitungan di row 8 itu menjadi 7 ditambah 7, ditambah 6 ditambah 6 dibagi 4. Dengan hasilnya 6,5. Dan terakhir di sini kita ada order by value range. Sebenarnya sama kayak average group perhitungannya. Jadi kelompokan, tapi perbedaannya ada di ketika nih di antara row 5 dan 6, karena kita tidak ada value yang angka 5, jadi 6 kurang 1 kan 5. Average range itu hanya akan mencari row dengan value yang paling dekat dengan dia. Tapi kalau groups itu, dia bisa melompati value dan mencari row yang mendekati. Jadi sehingga perhitungannya kalau kita mau menghitung row 6, karena di atasnya tidak ada value 5, maka perhitungannya menjadi 6 ditambah 6 dibagi 2, sehingga menjadi 6. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang exclude. Untuk exclude di sini ada beberapa exclude. Oke, yang pertama itu ada exclude current row. Di sini komen itu ada average value over W1 rows between preceding and following exclude current row. Oke, di sini komennya untuk mencari rata-rata dari satu rows mendahului dan satu rows mengikuti baris tersebut. Kalau kita lihat dari tabel T1 sini, di sini ada rata-rata untuk row 1 tuh 2. Di sini dicarinya kenapa? Karena 2. Karena di sini preceding-nya itu nggak ada, cuma ada following doang, jadi 2. Jadi di sini 2 bagi 1 tuh 2. Untuk row berikutnya row 2, di sini ada 1 preceding dan following-nya tuh 3. Jadi di sini 1 plus 3 tuh sama dengan 4, dibagi 2, total value-nya ada 2. Jadi hasilnya 2. Untuk row berikutnya juga seperti itu. Next kita ada exclude group. Oke, untuk exclude group ini di sini komennya hampir sama. Di sini memilih mencari rata-rata satu row mendahului dan mengikuti dari exclude group. Cuman di sini kita pakai exclude group. Nah, di sini dia memiliki rata-rata, cuman jika ada baris dan row tersebut yang memiliki value sama, dia value-nya tidak akan dihitung. Kalau kita lihat di row 2 sini, preceding-nya 1 dan following-nya tuh 3. Di sini 1 plus 3 tuh 4, dibagi 2, ya 2. Kalau kita lihat di row 3 di sini, dikarenakan ini sini preceding masih 2, cuman karena following-nya tuh 3, dia value-nya sama dengan row order dia 3. Jadi yang dihitung tuh cuman preceding-nya doang, yang 2 ini. Jadi 2 dibagi 1, jadi hasilnya 2. Untuk next text-nya juga kalau ada yang duplikat sama, dia bakal komennya bakal exclude column ties-nya itu. Next itu ada exclude ties. Oke, exclude ties ini komennya agak sedikit berbeda karena di sini mereka memilih rata-rata. Kayak yang tadi itu ada preceding dan following, di sini cuma preceding doang. Jadi following-nya tuh nggak bakal dihitung. Oke, di sini untuk row order 1 dia bakal menambahkan value secara berturut-turut dari value 1 sampai order 1 sampai 10. Cuman jika ada yang value yang sama nilainya, dia bakal di-skip. Jadi misalkan di sini value 1 dibagi 1, 1. Sini 1 plus 2, 3 dibagi 2, 1,5. Di sini karena ada 3 double, sini 1 plus 2 plus 3, situ ada 6 dibagi 3 itu 2. Terus di sini karena ada double, dia dihitungnya 1, 2, 3. Value yang ini bakal di-skip langsung ke 1, 2, ke 3 yang row order 4. Jadi sini sama 6 bagi 3, 2. Untuk row order ke-6 dan ke-7 juga sama. Next ada exclude no others. Untuk exclude no others, oke, di sini sama kayak tadi, dia cuman preceding doang yang dihitung untuk mencari rata-rata. Cuman kalau yang exclude no others di sini jika ada duplikat untuk di value, dia dua-duanya bakal dihitung. Di sini misalkan di sini 1 plus 2 plus 3. Di sini ada 3 double. Jadi plus 3 ini dihitung 2 kali. 1 plus 2 plus 3 plus 3 dibagi dengan 4. Nah, di situ bakal jadi row order nomor 3 itu rata-ratanya bakal 2,25. Seterusnya juga row order nomor 4 juga dia value bakal sama. Jadi misalkan ada double kayak row order nomor 6 dan 7, dia bakal dihitung dua-duanya langsung. Sekian dari exclude. Terakhir paling ini kita ada referensi dari materi-materi kita itu untuk analytical function, banyak kan dari Oracle base ya, dan ada dari YouTube juga.
Oke, next saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengar. Stop recordingnya.